Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Analisis Sensori kelas A, Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Universitas 11 Maret. Anggota dari kelompok 10 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Ajeng Hastari, Hasan Aji Ibrahim, Hasna Azhari, dan Intan Dewi Sejati. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang uji kesukaan, uji ranking. Nah, sebenarnya uji kesukaan ini ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan itu salah satunya dengan untuk mengetahui apakah sampel dapat diterima oleh konsumen, atau juga dapat memastikan bahwa sampel yang digunakan disukai oleh para panelis. Nah, setelah dilakukan uji pendahuluan, baru dilakukan uji ranking. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari uji kesukaan. Nah, uji kesukaan sendiri itu merupakan uji di mana panelis dimintakan pendapatnya atau tanggapannya mengenai beberapa sampel yang disajikan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sampel tersebut. Nah, uji kesukaan ini ada 3 uji sebenarnya, yaitu ranking, scoring, dan uji pembanding jamak. Nah, yang akan kita bahas yaitu uji ranking. Uji ranking ini merupakan uji yang menggunakan panelis tidak terlatih. Nah, panelis tersebut bertujuan untuk memilih mana sampel yang disukai dari beberapa sampel. Nah, kegunaan dari uji ranking ini mengurutkan intensitas kesukaan konsumen dan memilih yang terbaik dan menghilangkan yang terjelek. Selanjutnya adalah borang uji penilaian. Borang ini diberikan kepada masing-masing panelis untuk memberikan penilaian mereka terhadap sampel yang diujikan. Di dalamnya terdapat kode sampel, di mana kode tersebut berbeda setiap sampelnya. Kode sampel tersebut didapatkan dengan cara seperti berikut. Pengkodean sampel dilakukan agar panelis tidak mengetahui karakteristik sampel yang digunakan, sehingga tidak akan menghasilkan bias pada hasil pengujian. Di praktikum kali ini, sampel yang diuji adalah sampel wafer. Wafer tersebut terdiri dari 5 merek. Yang pertama adalah merek Tenggo, Nissin, Nabati, Selamat, dan Duta. Lalu ditentukan 5 kode untuk masing-masing sampel yang dipilih secara acak dari sumber Badan Standarisasi Nasional mengenai petunjuk pengujian organoleptik dan atau sensori. Telah dipilih 5 kode yaitu 19332, 61157, 58129, 74345, dan 28984. Pemilihan tersebut dilakukan secara acak. Selanjutnya, saya akan memilih kode tersebut untuk masing-masing sampel yang dilakukan dengan mata tertutup. Di sini telah terdapat 5 kode yang telah disebutkan sebelumnya dan telah tersusun secara acak. Yang pertama, pengambilan kode sampel untuk wafer Tenggo. Saya telah mengambil kode sampel untuk wafer Tenggo, yaitu telah didapatkan kode untuk wafer Tenggo adalah 19332. Cara tersebut dilakukan hingga semua sampel telah mendapatkan kodenya masing-masing. Kembali ke borang penilaian, di sini terdapat beberapa hal yang perlu diisi oleh panelis. Yang pertama adalah nama panelis, yang kedua tanggal pengujian, lalu disertakan tanda tangan panelis. Di sini juga telah tercantum sampel atau produk yang akan diujikan, yaitu wafer. Selanjutnya, di bawahnya terdapat instruksi yang harus diikuti oleh panelis, yaitu berisikan di hadapan saudara terdapat 5 wafer. Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa keseluruhan wafer dengan penilaian sebagai berikut. Selanjutnya adalah rentang nilai yang diberikan panelis terhadap masing-masing sampel. Yang pertama, nilai 1 diberikan oleh panelis apabila panelis sangat suka dengan sampel yang diujikan. Nilai 2 menunjukkan suka, nilai 3 menunjukkan netral, nilai 4 menunjukkan tidak suka, dan nilai 5 menunjukkan sangat tidak suka. Selanjutnya terdapat tabel yang di dalamnya telah terdapat kode sampel, lalu di sampingnya terdapat penilaian yang akan diberikan oleh panelis berdasarkan nilai rentang yang tadi telah disebutkan pada instruksi. Di bawahnya terdapat komentar. Komentar yang diberikan oleh panelis dapat berupa cara penyajian maupun sampel yang diujikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian sampel. Nah, pengujian sampel kali ini termasuk dalam uji ranking yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesukaan terhadap 5 jenis wafer yang berbeda, dari mulai yang sangat disukai hingga yang sangat tidak disukai. Caranya adalah dengan mengurutkan atau memberikan nilai sensori untuk sampel yang sangat disukai dengan skor 1 dan sampel yang sangat tidak disukai dengan skor 5. Dalam pengujian sampel kali ini, kita menggunakan 5 jenis wafer dengan merek yang berbeda, yaitu wafer Tenggo, wafer Nissin, wafer Nabati, wafer Selamat, dan juga wafer Duta. Pengujian sampel kali ini kita dibantu dengan 5 orang panelis. Sebelum kita melakukan pengujian sampel, kita akan melakukan preparasi sampel terlebih dahulu. Langkah awalnya adalah dengan pembuatan borang penilaian yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian, kita akan membuat 5 digit angka dengan 5 sampel sebagai kode untuk setiap sampelnya. Setelah kita membuat kode untuk setiap sampelnya, kita akan menempelkan kode ini ke piring masing-masing. Di sini terdapat piring yang nantinya di setiap piringnya itu terdapat 5 kode sampel. Nah, setelah kode sampel kita tempelkan di piring ini, kita akan meletakkan setiap sampel sesuai dengan kode yang ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian sampel dengan cara menyajikan sampel ini kepada setiap panelis yang dilengkapi dengan air minum, tisu, dan juga borang penilaian. Nah, cara pengujian sampelnya adalah setiap panelis akan mencicipi setiap sampel yang kemudian penilaiannya akan dituliskan di dalam borang ini. Jadi, di dalam borang ini telah tersedia kode sampel untuk masing-masing sampel yang kemudian akan diberikan penilaian berdasarkan urutan tingkat kesukaannya, di mana nilai skor 1 itu untuk sampel yang sangat disukai, 2 untuk sampel yang disukai, 3 untuk sampel netral, 4 untuk sampel yang tidak disukai, 5 untuk sampel yang sangat tidak disukai. Jadi, nanti setiap sampel akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan urutan tingkat kesukaannya.
Setelah semua panelis memberikan penilaiannya pada setiap sampel, kita dapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, data ini akan kita tabulasikan dan kita olah. Setelah kita mendapatkan data dari uji ranking ini, kemudian data tersebut ditransformasikan ke dalam tabel Fisher and Yates. Nah, setelah kita mentransformasikan ke dalam tabel tersebut, kemudian sampel dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan DMRT. Untuk transformasi ke dalam tabel Fisher dan Yates bisa dijelaskan setelah ini. Nah, kemudian untuk transformasi datanya ke dalam tabel Fisher and Yates, itu kan pertama kita harus mencari tabelnya dulu. Kemudian untuk vertikalnya ini karena ada 5 sampel, jadi kalian pilih nomor 5. Terus karena ada 5 penomoran, nah kalian juga pilih 5 ini. Nah, untuk yang kosong ini datanya yang pertama 1,16, kemudian yang kedua 0,5, yang ketiga 0, yang keempat dan kelima ini kebalikannya 0,5 dan 1,16 tapi minus. Jadi yang pertama 1,16, yang kedua 0,5, yang ketiga 0, yang keempat min 0,5 dan yang kelima min 1,16. Kemudian untuk mentransformasikan datanya itu kan di sini ada 1 sampai 5 nomor kan ya. Nah, ini datanya ini diganti dengan data yang ini tadi, yang di tabel Fisher and Yates ini. Nah, misalnya kan ini ada 4. Nah, nomor 4-nya itu nanti diganti sama yang nomor 4 ini. Jadi kan yang di sini berarti min 0,5. Berarti ini diganti min 0,5. Yang kelima kan tadi min 1,16. Berarti ditulis min 1,16. Nah, yang kedua juga sama. Ini yang kedua berarti 0,5 diganti 0,5. Nah, kalau udah semuanya data ini ditransformasikan menurut tabel Fisher and Yates, terus sampel kemudian dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan DMRT. Oke, cukup sekian dari kelompok 10 terkait penjelasan dan tata cara pengujian uji kesukaan dengan ranking test. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.